sebuah masa ketika dunia terus bergerak tanpa henti, manusia di berbagai belahan bumi menghadapi persoalan yang sama. Bagaimana hidup bersama dalam perbedaan? Teknologi mempertemukan kita lebih cepat dari sebelumnya, namun justru sering menimbulkan jarak baru. Informasi melimpah, tetapi tak selalu membawa pemahaman. Dalam dinamika itulah Indonesia, sebuah bangsa yang lahir dari keberagaman, diingatkan kembali pada prinsip dasarnya, Pancasila. Inilah perjalanan kita, perjalanan menuju demokrasi yang lebih bijak, lebih manusiawi, dan lebih mencerminkan nilai luhur yang sudah kita miliki sejak awal. Ibu, katanya Pak Fikri pengen bikin program bantuan modal usaha kecil loh. Nah, kalau misalnya jadi, bagus tuh berarti. Tapi saya dengar Pak Gatan juga punya program pendidikan sampai SMA. Anak saya kan masih sekolah. Nah, itu penting banget. Semua cara belajar kerja jangan dibeli dulu, nanti bakal lupa lagi. Astagfirullahaladzim, Ibu. Curiga, kita ini adalah bersaudara, meski berbeda pendapat. Ingat, pilkada ini adalah pesta rakyat. Aja Pak Rahman, kita cuma ngobrol-ngobrol santai kok. Iya, ngobrol boleh, asal jangan saling menyinggung. Karena bukan terpenting siapa yang menang, tapi bagaimana kita tetap rukun setelah pilkada nanti. Oke. Der, kalau menurut gua mah lebih bagus yang paling satu dah. Soalnya visi misinya jelas. Yang pertama ada tentang ekonomi. Sedangkan paslon 2 apaan coba? Di paslon 2 itu tentang pendidikan gratis dan meningkatkan kualitas SDM. Nah, terus kalau misalnya pendidikan gratis, ekonomi bagaimana? Sedangkan di sisi lain, kalau ekonominya maju otomatis biaya pendidikan itu mah gampang. Kalau ekonominya maju, penting kan ekonomi, kesehatan rakyat. Jadi lu kalau pendidikan gratis, istri bini anak lu mau makan di mana? Makan mah gampang. Ini mah soal pendidikan. Iya, soal pendidikan. Benar soal pendidikan. Tapi makannya bagaimana makannya? Lu mikirin kalau ekonomi gak maju bagaimana? Mau kasih makan batu anak orang? Udah. Cukup. Kita ini harus konsisten dengan pilihan kita masing-masing. Jangan ada tengkar maupun perselisihan di antara kita. Kita ini saudara, walaupun berbeda pendapat. Paham kalian semua? Paham, Mbak? Sudah, pergi. Dalam dunia modern, demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin setiap beberapa tahun. Demokrasi kini berlangsung setiap hari. Dalam ruang kelas, dalam komunitas kecil, dalam dunia digital yang luas. Setiap komentar, setiap pilihan, setiap tindakan adalah bagian dari demokrasi global. Namun, kita sering lupa bahwa kebebasan berpendapat tanpa kebijaksanaan dapat melahirkan kekacauan. Disinilah musyawarah, nilai yang telah lama hidup dalam budaya Indonesia, menawarkan jalan tengah. Kalian coba petas, ini banyak kami. Orang kalian yang sama tahu dari mana coba? Wah, ini bapak dari ke sini. Kita yang nggak izin sama RT. Dulu tuh mau Bentar. Ini siapa dulu yang naro? jelas inilah orang Siapa kita dulu? izin sama RT. Kalau aku, Fikri. Ini Pak Fikri duluan yang naro. Saya duluan yang izin. Gak dulu ini. Saya duluan yang izin sama RT. Ini apaan? Ini tuh Hari ini kita akan mengerti bagaimana gagasan bisa menyertai hal yang besar. Gagasan tentang bagaimana rakyat bisa bersuara, bagaimana keputusan bisa diambil, dan bagaimana keharmonisan tetap dijaga. Disinilah perjalanan kampanye kecil ini dimulai. Kampanye untuk mengingat nilai musyawarah.
dan bagaimana ia berperan dalam dunia demokrasi global saat ini. Selamat datang warga semua. Hari ini kita saksikan kampanye terbuka dari kedua calon kepala daerah kita. Kita akan sama-sama saksikan penyampaian visi misi dari kedua paslon. Nah, dengan paslon nomor urut pertama yaitu Pak Fikri Rosyid, kepadanya dipersilahkan. Mana nih dukungannya? Mana suaranya? Mana suaranya? Mana suaranya? Terima kasih sebelumnya. Oke, kepada seluruh warga, terima kasih udah menyempatkan waktunya nih untuk datang ke tempat ini nih untuk memilih sebuah calon ketua yang sesungguhnya dia cocok untuk memimpin ke depannya ya. Ya benar nggak? Oke, izinkan kali ini saya ingin memaparkan sebuah program kerja. Nah, kali ini saya mempunyai program kerja yang bertemakan tentang program perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Nah, semuanya, yang pertama saya mempunyai sebuah visi ya. Apa sih visi saya ini para warga? Nah, saya di sini mempunyai visi. Nah, visinya itu saya ingin mewujudkan daerah ini sejahtera akan perekonomian dan saya ingin semua warga ini bisa menciptakan sebuah kesejahteraan antara rakyat satu dengan rakyat yang lainnya. Dan saya menginginkan yang tadinya dia yang tidak mempunyai pekerjaan, kemudian ia mempunyai pekerjaan melalui saya nanti akan memberikan sebuah modal usaha yang agar kita semua di sini meminimalisir orang-orang yang masih menganggur ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari visi saya adalah saya ingin mengembangkan ataupun mewujudkan suatu daerah di sini itu dengan perekonomian yang baik dan adanya kesejahteraan antara rakyat satu dengan rakyat yang lainnya. Kemudian, harap tenang hadirin. oke, mohon maaf sebelumnya saya izin untuk melanjutkan terlebih dahulu ya. Oke, kemudian saya mempunyai misinya nih para warga semuanya. Tolong semuanya untuk mendengarkan saya terlebih dahulu. Jangan adanya perdebatan terlebih dahulu, udah cukup. Di sini saya ingin memaparkan misi saya, yaitu yang pertama, saya ingin mengembangkan suatu perekonomian di daerah tersebut. Karena saya lihat dari hari sebelumnya ini, di daerah kita ini minimalisir banget yang namanya orang itu mendapatkan sebuah pekerjaan ataupun dia mempunyai ekonomi yang besar. Nah, jadi yang pertama ini saya ingin mewujudkan perekonomian yang baik untuk daerah kita. Nah, yang kedua, misi dari saya adalah saya ingin menguatkan kesejahteraan rakyat kita semua. Karena saya memandang di daerah tersebut selalu adanya suatu perdebatan, tidak ada izinkan saya ingin melanjutkan terlebih dahulu ya. Tolong semuanya saling respect ya teman. Tolong semuanya saling menghargai antara warga satu dengan warga yang lainnya. Nah, jadi tadi yang kedua itu saya ingin menguatkan suatu kesejahteraan rakyat satu dengan rakyat yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara nanti kita ketika kalian sudah ketika saya sudah berhasil menjadi seorang pemimpin ke depannya, nah kita berusaha mengadakan suatu perkumpulan di setiap hari-hari yang memang itu kita bisa berkumpul semua demi mengikatnya suatu kesejahteraan antara rakyat satu dengan rakyat yang lainnya. Kemudian saya mempunyai misi yang ketiga nih para warga semuanya, yaitu saya menginginkan semua orang-orang pengangguran di daerah kita semua ini yang mungkin dia belum mempunyai pekerjaan, saya ingin semuanya itu bisa berhak untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang baik. Penyampaian masih berlanjut. Oke, harap tenang, semuanya harap tenang. Jangan sampai kalian itu mengeluarkan suatu perkataan yang bisa menyakitkan hati seseorang ya. Saya di sini berbicara apa adanya aja ya, para warga semua. Oke. Nah, dengan cara apa sih? Nah, kita nih kalau misalkan tadi. Oke, warga semuanya, yang tadi yang ketiga adalah misi saya ingin memberikan suatu pekerjaan untuk orang-orang yang masih pengangguran.
Saya lihat di daerah ini anak-anak itu mungkin banyak yang putus sekolah. Karena apa? Karena mungkin saya dengar-dengar karena memang orang tuanya tidak mempunyai ekonomi yang baik. Warga semuanya para kenal. Nah, saya di sini ingin mengusahakan ketika saya diberi kesempatan untuk memimpin di kedepannya. Saya ingin orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun maaf pengangguran, saya ingin semua itu terbagi rata mendapatkan sebuah pekerjaan ataupun sebuah pekerjaan yang layak dan berhak diterima untuk para pengangguran, agar yang tadinya mungkin dia tidak mempunyai pekerjaan yang layak ataupun tidak mempunyai pekerjaan, setelah saya nanti berikan suatu kesempatan dia untuk bekerja sehingga dia mendapatkan suatu perekonomian yang baik, dan semoga juga dia bisa menyekolahkan anaknya ataupun melanjutkan anaknya ke sekolah ataupun ke universitas yang lainnya, sekolah tinggi, agar anak tersebut tidak putus sekolah dan mendapatkan pendidikan. Oke, begitu warga semuanya. Paslon nomor 1. Oh, bagus. Terserah kalian, terserah para warga kalian mau memilih siapa, karena semua kepercayaan ataupun semua pilihan itu sudah tersimpan dalam hati dan pikiran kalian semua. Saya punya suatu slogan ya untuk para warga semuanya. Boleh kita berbeda suatu pilihan, akan tetapi kita tidak boleh lupa dengan suatu persatuan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Paslon kedua. Gatan Meja yang Jadi terima kasih untuk masyarakat yang sudah berkumpul di sini, dan saya di sini ingin menyampaikan visi dan misi saya sebagai pemimpin yang insya Allah akan lebih baik dari yang sebelumnya. Pertama, visi saya itu saya ingin mengubah pendidikan di masyarakat sekitar, karena yang saya lihat masyarakat sekitar di sini pendidikannya agak kurang, karena itu yang bisa mengganggu proses kedepannya yang akan merusak, entah itu dari perekonomian negara dan pendidikan yang lain-lainnya, itu pasti akan merusak menurut saya. Dan untuk masalah perekonomian, menurut saya sih bukan dari perusahaan, baik perusahaan maupun perkantoran ya, tapi dari masyarakatnya pun terkadang bisa membuat SDM itu rendah sendiri. Jadi makanya saya memutuskan untuk merubah semua sistem pendidikan, baik dari SD, SMP, dan SMA. Dan misi saya yang pertama itu merubah dari ajaran, baik dari inovasi, kreatif, dan peduli terhadap pendidikan. Dan yang kedua, mengembangkan kompetensi pendidikan melalui pemajuan pendidikan dan pengembangan profesionalisme, baik dari dini sampai yang sudah dewasa. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan semua sekolah itu mendapatkan saya akan melaksanakan atau mengadakan seluruh mahasiswa, dan yang ketiga, saya akan mengadakan beasiswa gratis untuk seluruh pendidikan, baik dari SD, SMP, dan SMA untuk mahasiswa. Dan saya juga akan mengadakan makan gratis bagi seluruh mahasiswa dan Nggak bergizi, keracunan Sekian orang. dari saya, visi dan misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi para warga pemaparan visi misi dari kedua calon kepala daerah kita. Jangan lupa ya, nanti saat pemilihan harus gunakan hak suara para ibu dan bapak-bapak. Jangan sampai Pasti, golput. pasti. Oke. Iya, pasti Mana aman. pendukungnya? Berikan tepuk tangan dulu dong. Baik, sekian kampanye hari ini.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya ibu-ibu, sekarang kan lagi musim pilkada. Pasti kita punya pilihan masing-masing. Kira-kira ibu-ibu pilih siapa nih? Saya sih pilih Kofitin karena Kofitin cara bicaranya ramah dan tegas. Kalau saya sih lebih suka program Pagatan ya, karena pendidikan itu sangat penting kan. Dan pendidikan itu merupakan kunci di masa depan. Iya nggak sih? Tapi saya tetap milih nomor satu. Waduh, jangan ribut ibu-ibu, tenang, jangan ribut. Keduanya kan punya pilihan yang bagus ya. Yang terpenting kan kita memilih dengan hati. Ya enggak, Bu? Iya, sih benar juga. Iya. Udah kita Iya apaan sih ya? Pasal nomor 1 mah jelas Iya, banget. programnya nggak jelas banget. Nggak jelas-jelas emang udah. Bener. Apa-apaan sih? Program nomor 1 itu yang paling jelas. Apa aja tadi? Memajukan ekonomi. Menambah lapangan kerja. Gimana orang mau kerja kalau nggak punya ijazah coba? Padahal pendidikan jauh lebih penting. Pendidikan. Enggak, kalau misalnya Pak Riki sudah menyediakan modal dan sudah menyediakan lapangan pekerjaan, itu akan membuat kita sukses. Enggak, Modal nggak bakalan kepake kalau orang punya ini nggak punya pendidikan. Betul banget. Program lu juga omong kosong. Kalian udah dengar cara bicara yang Pagatan tadi? Menye. Gak bisa ngomong bukan berarti gak punya aksi ya. Iya. Berawal dari bisa ngomong, itu bisa mensejahterakan. Percuma bisa ngomong gak ada aksinya. Program Pagatan tuh cuma omong kosong, janji doang. Program itu cuma omong kosong ya. Kalian ini apa-apaan sih? Kalian ini tidak mencerminkan negara yang beradab. Ingat, kita tuh punya Pancasila. Udah, damai. Cukup semuanya. Ingat, Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang dimana kita harus bersatu untuk menyukseskan pilkada ini. Serta kita harus menghargai pendapat masing-masing. Sekarang kita bubar. Maafin ya. Ya, maafin. Para warga sekalian, hari ini adalah hari yang telah kita nantikan, yaitu pengumuman siapa yang akan menjadi kepala daerah di daerah kita ini. Berdasarkan hasil pemungutan suara, ditetapkan pemenang pilkada tahun ini adalah paslon nomor 1. Suara terbanyak yaitu sebanyak 1.200 suara. Kepada warga, berdasarkan hasil pemungutan suara ini harap terima dengan hati yang ikhlas dan kita sama-sama mendukung kita ke depannya. Masa depan kita, masa depan daerah. Ini yang perkenalan Terima kasih Bapak ya. Sama. Sehat selalu. Semoga Bapak sesuai dengan omongannya ya Pak. Iya, terima kasih. Siap. Dan saya pun butuh suatu kolaborasi sama Bapak. Iya. Itu bisa kita obrolin di belakang aja. Oke. Udah. Baik Pak. Saya pamit dulu ya. Oke, boleh hati-hati ya. Ya Pak. Oke Pak. Sejak awal bangsa ini berdiri, para pendiri negara memahami satu hal. Tidak ada keputusan yang benar-benar adil jika tidak melibatkan suara rakyat. Mereka tahu bahwa keberagaman suku, bahasa, budaya, dan keyakinan bukan penghalang, melainkan kekuatan yang harus disatukan. Maka lahirlah sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan perwakilan. Sila ini bukan sekedar kalimat yang dihafal di sekolah. Ia adalah napas yang menghidupkan cara kita bermusyawarah, duduk bersama, berbicara dengan kepala dingin, mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan mencari keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama. Nilai ini menjadi pondasi demokrasi Indonesia.
dan sekaligus jembatan menuju demokrasi global yang lebih manusiawi. Bayangkan sebuah ruang tempat kita bisa berbicara tanpa takut disalahpahami, tempat di mana pendapat berbeda tidak dianggap ancaman, tetapi bagian dari solusi. Tempat di mana kita tidak hanya bicara, tetapi juga mendengar. Itulah esensi musyawarah. Itulah yang diimpikan Pancasila, dan itulah yang kini lebih dari sebelumnya dibutuhkan dunia. Di tengah era globalisasi, ketika batas negara semakin kabur dan masalah satu bangsa dapat mempengaruhi bangsa lain, nilai musyawarah Indonesia dapat menjadi sumbangan berharga. Dunia membutuhkan demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga penuh kearifan. Demokrasi yang tidak hanya menegakkan kebebasan, tetapi juga memelihara persatuan. Kami dari kelompok 2, sekian. Terima kasih karena kalian telah menonton video yang kami buat. Dadah!